Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsyad Dwi Hermansyah, mahasiswa pendidikan matematika Untirta dengan NIM 2225210046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis kompleks mulai dari setelah UTS hingga sebelum UAS. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi kompleks terlebih dahulu. Nah, diketahui ada himpunan ya, dua himpunan di sini ada S dan T, yang mana itu merupakan subset dari bilangan kompleks. Di sini definisikan fungsinya ya, di mana fungsi F memetakan dari S ke T, sehingga yang tadinya Z itu dipetakan menjadi W ya, atau melalui fungsi FZ. Nah, untuk setiap Z elemen kompleks, W itu Z pangkat 1 per N, di mana akar pangkat N dari Z, N itu merupakan bilangan natural ya, atau bilangan asli. Nah, mempunyai N buah harga W, jadi W-nya ada sebanyak N, sampai dari mu 1 sampai mu ke N. Ya, dari mu 1 sampai mu N, tapi W bukan fungsi. Nah, namun dapat dipandang sebagai sekumpulan N fungsi, atau biasa disebut fungsi berharga banyak. Jadi kalau difungsikan satu-satu ya pasangannya, tapi ini kan bisa Z menjadi banyak gitu ya pasangan. Sehingga fungsi FZ dapat ditulis sebagai bentuk FZ UXY plus I P XY. Dengan U dan P merupakan fungsi bernilai real dengan variabel X dan Y. Oke, contoh kan FZ sebenarnya Z kuadrat plus 3, jadi Z-nya X plus Y dikuadratkan plus 3, kemudian ini ya, kayak gini langsung, X kuadrat min Y kuadrat, karena I kuadrat itu negatif, 2XY kita kuadratkan biasa, kemudian kita kelompokkan yang bilangan real dengan bilangan imajiner, sehingga diperoleh UXY-nya yaitu yang bilangan real ini yang depan, dan VXY-nya sama dengan 2XY, atau bilangan imajinernya. Nah, kalau yang contoh B, misalkan modulus dari Z kuadrat modulus Z kuadrat itu X kuadrat Y kuadrat plus I 0. Nah, ini kan 0 ya, berarti UX-nya X kuadrat Y kuadrat, berarti VXY-nya 0. Nah, sehingga ini fungsinya bernilai real dari variabel kompleks seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk pemetaan atau transformasi, itu grafik fungsi W sama dengan FZ, itu digunakan dua bidang kompleks, yaitu bidang Z dan bidang W. Jadi Z-nya itu yang tadi bilangan kompleks dibawa ke titik W, atau koordinat kompleks. Jadi ada koordinat kartesius, ada koordinat kompleks ya. Jadi bentuknya FZ sama dengan U plus IV, yang U V di bidang W. Nah, korespondensi atau titik antara titik-titik di atas yaitu merupakan disebut pemetaan atau transformasi. Nah, di mana di sini ada himpunan W, di mana W itu FZ, yang Z itu anggotanya S, yang disebut daerah bayangan S. Nah, transformasinya bisa berbentuk translasi, rotasi, dan refleksi. Lebih mudah kalau di satu bidang kompleks saja. Nah, contoh, di sini kita punya W, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikurang IX dengan domain F adalah bidang Z. Gambarlah daerah lingkaran. Nah, bagaimana? Jadi kita W, ya, ini kan karena kita ketahui, maka UX-nya itu kita ambil yang ininya ya. Jadi nilai bilangan realnya, yang ini imajinernya, semua titiknya dibawa ya ke C kuadrat pada lingkaran C kuadrat. Karena ini lingkaran ya ini oleh F tadi, fungsi FZ. Nah, sehingga hasilnya C kuadrat, jadi akar C kuadrat itu C, dengan mengingat ya tadi X itu ada di antara C dan negatif C pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat, maka untuk P-nya itu menjadi min IX ya, diperoleh, sehingga negatif X ini ada di tinggal dikali negatif ya. Jadi tandanya berubah, sehingga VXY ini ada di antara negatif C dan C. Nah, terus ada transformasinya seperti ini gitu ya. Jadi XY F dengan F sehingga jadi W U V ya. Jadi yang U-nya ini V-nya yang negatif X. Nah, kalau ditransformasi yang A-nya ini ya. Jadi nilai U-nya, nilai V-nya kita apa namanya? Titik-titik ini yang ada di lingkaran ini, yang di bidang Z ini, kalau misalkan kita transformasi menggunakan fungsi ini, jadi A aksen, B aksen, E aksen, dan D aksen, ini mohon maaf ya, ini aksennya harusnya E. Jadi nanti bentuk transformasinya akan jadi sini, yang tadi 4 titik ya, lingkaran jadi 3 titik, seperti itu. Oke, lanjut. Ini fungsi kompleks dalam bentuk kutub ya, seperti sebelumnya sudah kita bahas, ada cos plus I sin atau R E pangkat I par pi. Nah, jadi bentuk umumnya nggak beda jauh, jadi di sini yang U-nya, U R par pi plus IV R par pi. Nah, misalnya fungsi Z kuadrat dengan domain fungsi df-nya itu R, par pi, di mana R-nya itu lebih dari sama dengan 0, kemudian par pi-nya di antara 0 sampai pi. Nah, diperhatikan bahwa ini kan tadi kuadrat ya, maka bentuknya seperti ini ya kan, kita udah belajar sebelumnya di dalil de Moivre, sehingga sudutnya jadi 2 par pi. Nah, maka U-nya itu ya, jadi R kuadrat cos 2 par pi, dan V-nya atau imajinernya itu R kuadrat sin 2 par pi. Sehingga diperhatikan transformasinya ya, tadi transformasinya contoh misalkan kita punya titik ABC yang sebelumnya seperti ini di Z ya, ini kan W-nya ya, W-nya, ini Z-nya. Nah, kemudian ketika kita transformasi dengan fungsi itu, di bidang W-nya jadi seperti ini. Ini bisa dilihat hitung-hitungan, bisa di-post ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada limit fungsi kompleks. Ya, sebelum membahas limit fungsi, kita perhatikan dulu limit fungsi di bilangan real kuadrat ya. Jadi kalau di bilangan real itu, kalau fungsi U, yaitu domain U subset dari real kuadrat, dipetakan ke real juga, di mana ada X, O, Y, O, A elemen real, sehingga fungsi U dikatakan memiliki limit untuk X, Y menuju X 0, Y 0, jika terdapat L elemen R, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X, Y elemen DU dengan eh, ini fungsi ini ya, jadi akar dari X min X kuadrat plus Y min Y kuadrat di antara 0 sampai delta berlaku ini mutlak ya, kalau di real mutlak U X Y min L, kalau di kompleks berarti jadinya modulus kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya ditulis seperti ini, fungsi U X Y sama dengan L. Nah,
Lebih lanjut, jika ada dua lintasan XY menuju X0, Y0 mengakibatkan limitnya berbeda, maka limit untuk UXY itu tidak ada. Kalau di dua lintasan yang diperiksa, limitnya berbeda. Jadi semua limitnya harus sama. Nah, kalau di sini ada contoh UXY itu 2XY per X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat, di mana XY-nya itu keduanya tidak 0. Apakah limit UXY-nya dengan XY menuju 0 titik 0, 0,0 itu ada? Nah, pertama kita periksa tiga lintasan. Nah, kalau di sepanjang sumbu X berarti Y sama dengan 0, itu kita cari nih limitnya hasilnya 0. Kalau di sepanjang sumbu Y, maka X sama dengan 0, kita hitung limitnya ya, kita substitusi tadi si X-nya dengan 0, itu hasilnya juga 0 ya. Nah, kemudian ini sama nih. Kemudian selanjutnya di sepanjang garis Y sama dengan X ya. Jadi kita substitusi Y-nya dengan X ya. Di sini hasilnya 1. Nah, karena penyelesaian 1, 2 berbeda dengan 3, maka limit UX-nya tidak ada. Begitu. Oke, lanjut. Nah, diberikan fungsi F domain F elemen kompleks menjadi bilangan kompleks. Bilangan L elemen kompleks itu disebut limit fungsi jika Z mendekati Z0. Ditulis seperti ini ya. Fz sama dengan L. Nah, jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z elemen DF itu, uh, si modulus Z min ZO-nya, Z0-nya itu kurang dari delta lebih dari 0, maka berlaku modulus Fz dikurang L itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga gambar seperti ini ya. Jadi di pusatnya itu uh, si Z0 ya. Jadi jarak Z0 ke Z itu, ini jari-jarinya itu si delta. Nah, ini merupakan bayangan atau proyeksinya seperti ini. Fungsi Z-nya itu di sini sebagai pusatnya ya. Jadi si uh, jaraknya itu pasti kurang dari epsilon si jari-jarinya. Nah, ingat bahwa modulus dari Z min ZO itu seperti ini ya. Itu ada di pertemuan sebelumnya sempat kita bahas. Oke, contoh. Misalkan fungsi Z itu IZ per 2 dengan modulus Z kurang dari 1. Kemudian kita buktikan untuk limit I per 2. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z elemen DF dengan modulus Z min 1 kurang dari delta berlaku FZ itu dikurang 1 per 2 di modulus itu kurang dari epsilon. Nah, kemudian diambil kanan ini untuk semua ya. Maka ambil sebarang epsilon positif, diperhatikan untuk setiap Z elemen DF dengan modulus Z kurang dari 1 berlaku, fungsi Z itu dikurang modulus fungsi Z kurang I2 itu bisa kita proses ya, tadi fungsi Z-nya itu ini. Ya, langsung kita lanjut penyebutnya, kita sederhanakan. Nah, kemudian di sini ya, di modulus I dikali Z min 1 itu bisa modulusnya dipisah ya. Ada di pertemuan sebelumnya sifat modulus. Jadi, karena I itu dimoduluskan itu hasilnya 1 ya. Jadi, di sini hasilnya modulus Z min 1 per 2. Nah, kemudian diambil yaitu deltanya 2 epsilon. Karena ini per 2 ya, supaya lebih gampang. Sehingga untuk setiap Z elemen DF dengan modul Z min 1 kurang dari delta berlaku tadi ya, ini itu modul Z min 1 per 2 kurang dari delta per 2 sama dengan 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oke, sehingga dia terbukti benar. Kemudian sifat limit fungsi yang pertama, kalau misalkan limit fz ya di mana z mendekati z0 itu ada, maka limitnya tunggal. Ini sama seperti bilangan real. Jadi cara membuktikannya, kita cari L1, L2 elemen kompleks sehingga seperti ini ada L1 dan L2, kemudian dibuktikan kalau L1 dan L2 sama. Nah, kemudian yang kedua, diketahui fz itu UXY plus IV. XY di mana Z0 itu X0 plus Y0 dan L-nya U0 plus IV0. Nah, limit fz itu sebenarnya L jika dan hanya jika limit UXY-nya sama dengan U0 dan limit VXY-nya sama dengan V0. Nah, ini dibuktikan ke kanan, kemudian dibuktikan ke kiri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, limit FZ itu, di mana Z mendekati Z0 itu sama dengan L dan limit dari GZ sama dengan M. Ya. Maka limit FZ tambah GZ itu sama dengan L plus M. Kemudian limit FZ plus GZ-nya kalau dikali berarti L kali M. Itu ketentuan limit di real juga sama ya. Ya, kemudian kekontinuan fungsi kompleks ya, definisi 2/1 diberikan fungsi f ya dari ini yang pertama fungsi f ini dikatakan kontinu di Z0 elemen kompleks jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z dengan modulus Z min Z0 kurang dari delta berlaku modulus FZ dikurang FZ0 itu kurang dari epsilon. Sehingga selanjutnya ditulis seperti ini ya. Nah, fungsi f dinyatakan kontinu pada domain D jika f kontinu di setiap titik Z0 elemen D. Nah, sifat kekontinuannya seperti ini. Jadi jika FG itu kontinu dengan GDG, di mana GZ itu merupakan Z, di mana Z-nya itu elemen dari DG ya, yang mana juga subset dari DF, maka F komposisi G kontinu pada DG. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan F dan G ini kontinu di FDF, di mana FZ-nya itu Z-nya elemen DF, yang subset DG, maka G komposisi F kontinu pada DF. Nah, ini buktinya ya, bisa di pause. Ini nggak jauh beda sama yang real gitu ya. Dan bedanya di sini aja bentuknya seperti ini. Ya. Yang pertama, kita buktikan untuk sebarang. Kemudian karena G-nya kontinu dulu, F kontinu dulu. Kemudian G-nya kontinu di DG, maka G kontinu di Z0. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Sehingga dari 1 dan 2 nih, kan dari ini dan ini berlaku ini nih, FGZ dikurang FGZ0 kurang dari epsilon. Jadi benar F komposisi G kontinu pada D. G. Nah, sifat kekontinuan yang selanjutnya adalah fungsi FZ itu nih, yang bentuk ini kontinu di Z0, jika dan hanya jika fungsi UXY dan VXY kontinu di X0, Y0. Nah, ini analog dengan teorema 2,3, 2,3,4 tadi di limit ya.
Jadi perbedaan definisi limit dan fungsi kontinu itu bisa sama. Oke, selanjutnya kita ada derivatif atau turunan dari fungsi kompleks ya. Di sini ada definisi f itu fungsi yang didefinisikan pada suatu persekitaran Z0. Jadi derivatif f di Z0 itu ditulis f aksen Z0 ya, turunannya didefinisikan sebagai, jadi turunan pertama dari Z0 itu merupakan limit fz dikurang fz0 ya per Z0. Nah, asal limitnya ada, itu syaratnya ya. Kalau limitnya ada, bisa jadi punya turunan. Kalau limitnya nggak ada, pasti turunannya juga nggak akan ada. Gitu. Nah, bisa juga pakai rumus ini nih. Jadi fz plus delta z dikurang fz dibagi delta z. Ini delta z-nya menuju theta atau kompleks 0. Nah, dengan z-nya itu bisa x plus y atau dan delta z-nya delta x plus delta i delta y. Kemudian fungsi f terdiferensial di z0 jika turunan pertamanya ada. Gitu. Nah, sifat derivatif itu punya sifat juga untuk kompleks ini. Jadi, jika f mempunyai derivatif di Z0, maka f kontinu di Z0. Itu pasti ya, sama kayak di bilangan real juga. Jadi, kalau f terdiferensial di Z0, maka f aksen Z0 itu ada, yaitu ini tadi ya rumusnya. Nah, akibatnya diperoleh limit fz min fz0 itu, ya. Jadi, kita eh, dibagi z min z0 dikali z, ini kan sama aja ya, dikali sekawan gitu. Nah, jadi limitnya bisa kita pisahin gitu ya, sesuai sifat dari limit itu sendiri. Nah, sehingga ini akan menghasilkan f aksen Z0, kemudian limit Z0 itu ya Z0 dikurang Z0 atau 0 ya. Sehingga dikali itu menghasilkan bilangan kompleks 0. Sehingga limit untuk fz min fz0 itu adalah kompleks 0. Dan limit Z menuju Z0 untuk fz ini itu sebenarnya fz0, dengan kata lain f kontinu di Z0. Nah, contohnya seperti ini, fungsi Z itu 1/Z, di mana Z-nya bukan kompleks 0, tentukan F aksen Z. Nah, kita langsung masukin ke rumus aja ya. Jadi, kalau di sini pakai delta, kita masukin ke rumus tadi, FZ-nya 1/Z, berarti kalau ini, kita tinggal input ya. Jadi ini 1/Z, delta Z, min 1/Z, kita proses nih bagian fungsinya, kemudian nanti akan menghasilkan min 1/Z plus delta Z dikali dengan Z. Di mana kita tahu di sini hasilnya bakal menjadi min 1/Z kuadrat. Oke, jadi ini nilai f aksennya, turunan atau turunan pertamanya. Nah, ini di sifat derivatifnya ada beberapa, ini mohon maaf sebelumnya ada kesalahan penulisan poinnya. Jadi yang pertama itu kalau ada C, F, Z, ini bilangannya bisa keluar gitu ya, si konstanta kompleksnya. Kemudian kalau misalkan ini ditambah fungsinya, kemudian mereka sama aja kayak F aksen ditambah G aksen. Kemudian kalau F dikali G, sama aja F aksen dikali G, mohon maaf, ini rumus turunan ya. Jadi ikut turunan berarti F aksen G plus F G aksen. Kayak limit di sifat turunan yang UX itu. Nah, kemudian kalau dibagi, berarti F aksen dikali G dikurang F G aksen dibagi G kuadrat. Ya, sama kayak dulu, bedanya dulu U dan V. Yang penting si G Z-nya itu tidak sama dengan kompleks 0. Nah, jika W atau FP dengan T-nya GZ dan F aksen Z-nya ada di titik T GZ serta G aksen Z-nya ada, maka ini akan berlaku turunan berantai ya. dw dz itu bisa dw per dt dikali dt per dz, sehingga f aksen dikali g aksen seperti itu. Nah, untuk n bilangan bulat positif dan untuk setiap titik z berlaku d per dz itu z pangkat n sama dengan n dikali z pangkat n1. Seperti derivatif biasa ya di aljabar. Nah, ini juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Yang penting si z-nya itu bukan kompleks 0. Nah, contoh, misalkan di sini ada fz ya. 1 min 4z kuadrat dipangkatkan 3. Nah, f aksennya berapa? Nah, misalkan ya, tadi kita misalin dulu, misalnya ini W ya. W-nya itu ini, si FZ-nya, kemudian T itu 1 min 4Z kuadrat. Maka W itu sebenarnya T pangkat 3 kan. Nah, di sini bisa pakai aturan berantai. Jadi dw/dz sebenarnya dw/dt per dt/dz ya. Tadi W-nya kita dari turunkan terhadap T ya, sehingga tadi T pangkat 3-nya jadi 3T kuadrat, kemudian dt-nya kita turunin ke dz, jadi minus 8Z. Nah, kalau kita kali hasilnya, min 24Z dikali 1 min 4Z kuadrat dikuadratkan. Dengan kata lain, F aksen itu dw per dz, yaitu ini yang udah kita kerjain tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus tahu ada persamaan Cauchy-Riemann, yaitu dibilang fungsi fz nih, ux ini bentuk normal, mempunyai derivatif di z0 dan f aksen z0 sama dengan a plus ib. Ya, diperhatikan bahwa delta z sama dengan delta x plus i delta y, maka z0 plus delta z ya. Jadi kita di sini tambahkan keduanya, kemudian kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan imajinernya, ya. Sehingga ini tadi kalau di sini tuh u dan ini pi-nya kayak gini ya. Nah, sehingga delta FZO ini yaitu FZO plus delta Z dikurang FZO ya. Ininya kita bisa input aja sesuai rumus yang ini nih. Dari sini ya, dari sini nih, dari sini. Berarti kalau u, berarti ini x-nya nih, ini y-nya kan, ini x-nya nih, x-nya u x y, kemudian iv x y dikurang tadi ini ya. Jadi U plus ini FZ0-nya, berarti ininya aja. Oke, nah ini nanti kita kelompokkan yang imajiner-imajiner gitu ya. Nanti seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya diperhatikan limit fungsi pada dua lintasan berikut untuk delta Z menuju ke kompleks 0. Ya, sepanjang sumbu X ya, berarti delta Y-nya 0 ya. Nanti kita substitusi.
terus kita kelompokin sesuai yang real dan imajinernya mana. Nanti di sini kita bisa bentuk U dan V-nya seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini lihat nih, karena ini kan nanti si penyebutnya itu delta X, maka di sini kita lakukan eh, turunan parsial ya. Jadi do X, do U per X 0 Y 0 do X plus I dV do V X O Y O do X. Nah, sehingga ini udah bentuknya ya, A-nya itu ini, B-nya itu ini. Nah, kita lanjut. Kalau tadi ke sepanjang sumbu X, kita lanjut di sepanjang sumbu Y. Berarti delta X-nya 0, itu sama ya. Hitungnya seperti tadi. Nah, dari sini kita dapat ya. Eh, jadi begini nih. Nah, ini ya cuman jadi ketukar nih karena I-nya tadi sempat keluar di sini ya. I-nya dikeluarin karena ada I kuadrat. I per I kuadrat ya. Nah, berarti yang A-nya itu nanti yang ini nih. Do V per do Y. Nah, yang imajiner do U per do Y. Oke, dari satu dan dua kita udah dapat tadi. Sehingga kalau misalkan F aksin ada, maka kita perolehnya harusnya dia sama nih ya antara si A yang pertama dengan A yang kedua, B yang pertama dengan B yang kedua. Ini yang tadi imajiner ya. Nah, sehingga kalau misalkan ini sama nih tadi ya sebelumnya ada. Nah, itu kan A kan UX. Kemudian di sininya PY berarti. Nah, kalau misalkan ini berlaku nih kedua-dua ini, maka persamaan bintang ini disebut persamaan Cauchy-Riemann. Nah, selanjutnya teoremanya seperti ini. Ada fungsi fz ya, punya derivatif di z0, maka do u do x-nya, do u do y, do v do x dan do v do y-nya ada di titik x o y o. Berlaku persamaan Cauchy-Riemann tadi ya. Kalau misalkan ini syaratnya tadi. Sehingga si ux itu x0 y0-nya sama dengan vy x o y o y0. Nah, pun juga berlaku dengan yang sama di yang satunya ya, gitu. Nah, serta f aksen z0 itu sama dengan ux x0 y0 dan ivx x0 y0 atau dengan turunan parsial VY-nya. Jadi VY dan IUY. Gitu ya. Kontraposisi dari teorema ini dapat digunakan untuk mengecek apakah turunan suatu fungsi ada atau tidak di suatu titik. Jadi jika fungsi f tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di titik z0, maka si turunan fungsinya atau f aksennya itu nggak ada. Jadi f-nya tidak punya derivatif di z0 karena tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di titik z0. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, diperoleh. Jadi fz-nya itu modulus z dikuadratkan, kemudian ux-y-nya seperti ini, ya. Jadi ux-nya itu 2x, uy-nya 2y, kemudian vx-y-nya itu 0 kan, karena dia nggak ada imajinernya di sini. Sehingga mau vx maupun vy-nya 0. Nah, karena ux-nya tadi sama dengan vy, berarti 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, uy-nya juga sama dengan min vx, sehingga 2y sama dengan 0 dan y-nya 0. Nah, jadi ini hanya dipenuhi di 0,0 atau z sama dengan kompleks 0. Tapi tadi ya, persamaan Cauchy-Riemann itu z-nya harus tidak sama dengan kompleks 0 sehingga tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sehingga f aksennya tidak ada atau turunannya tidak ada. Oke. Selanjutnya ada fungsi harmonik tapi kita perlu mempelajari dahulu mengenai persamaan diferensial atau PD Laplace ya. Jadi dulu di semester 5 kita pernah belajar diberikan fungsi f analitik pada domain D untuk z elemen D dan fz u ya seperti ini maka f aksen z itu ada dan berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kita tadi punya do u per do x sama dengan do v per do y, do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Ini kita simpan 281 282. Nah, kita turunkan persamaan ini terhadap X dulu nih, maka kita peroleh ini ya, 2 kuadrat Pi sama 2 kuadrat U, 283, 284. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap Y, turunan parsial terhadap Y ya, sehingga hasilnya 2 kuadrat U, 2 kuadrat Pi, negatif 2 kuadrat Pi-nya, seperti ini, 285, 286. Nah, kita jumlahkan persamaan 283 dengan 286, kemudian 284 dengan 285. Nih ya, tadi 283 dengan 286, kita jumlahkan. Nah, si ini kan ya, ya, dia kan begini ya bentuknya. Nah, ini akan menghasilkan 0 ya, karena si apa namanya si ininya kan saling menghabiskan ya sebelah kanannya ya. Jadi ini 0, kemudian ini juga sama karena saling menghabiskan 0. Nah, udah dapat nih kedua ini. Jadi karena dua-duanya tadi sama dengan 0 ya, dengan bentuk umum ini nih tadi do kuadrat terapi per do kuadrat x kuadrat yang ada do y kuadrat itu disebut PD Laplace pada variabel x dan y. Nah, langsung kita masuk ke definisi fungsi harmonik. Fungsi f itu disebut fungsi harmonik jika fungsi f punya derivatif parsial tingkat 2 yang kontinu dan memenuhi PD Laplace. Makanya tadi kita cari tahu PD Laplace dulu. Kita ingat kembali dulu sebentar. Kemudian dua fungsi harmonik U dan V bisa disebut fungsi harmonik sekawan apabila F sebenarnya U plus V itu analitik. Ya. Jadi pertama, fungsi harmonik itu punya derivatif parsial tingkat 2 yang kontinu dan memenuhi PD Laplace. Kemudian kalau U dan V-nya harmonik, berarti harmonik sekawan. Apabila F-nya analitik. Nah, kemudian sifat fungsi harmonik ini, yang pertama itu untuk FZ analitik, maka UXY dan VXY-nya merupakan fungsi-fungsi harmonik. Itu sudah pasti. Nah, lebih lanjut, kalau fungsi U diketahui, maka V dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann atau sebaliknya, kalau V-nya diketahui, berarti U-nya bisa dicari. Contoh, nih ada fungsi UXY ya. Ini kan UXY-nya doang. Nah, kalau fungsi U-nya, apakah fungsi U-nya harmonik? Nah, kalau misalkan fungsi harmonik berarti V-nya bisa dicari. Jadi kita tentuin dulu di harmonik atau enggak. Nah, ini kita eh, turunkan ya secara parsial ke X hingga 6 min 6Y. Kemudian ini kita turunin parsial ke Y ya menjadi
kita turun parsial keduanya, ini jadi satunya 6Y, ya. Nah, maka di sini kita peroleh ya, ketika keduanya kita jumlahkan 0. Nah, berarti dia memenuhi persamaan PD Laplace ya. Jadi fungsi U merupakan harmonik. Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan Cauchy Riemann untuk mencari si VXY-nya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kita turunkan secara parsial, mohon maaf, tadi si do U-nya sama dengan do V diturunkan ke do Y, itu min 6 XY ya. Nah, maka satunya juga akan berlaku sama ya. Satunya seperti ini 289 2810. Nah, kita pilih salah satu ya. Di sini kita pilih 289, kita peroleh ya. Di do V per do Y-nya itu kan min 6 XY. Maka V-nya itu adalah kita integralin kan terhadap DY berarti. DY. Ini integral parsial. Nah, sehingga hasilnya ini nih, min 3XY kuadrat plus GX. 2811 kita tandai. Nah, dari persamaan 10, 28, 10, 28, 11, kita bisa dapat ya. Jadi, si ini nih ya, yang tadi dari 28, 10, itu kan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Nah, berarti si G, si min 3X kuadrat ini sama dengan min G aksen. Berarti G aksennya yaitu kita integralin dari ini. Hasilnya berapa? X pangkat 3 plus C. Nah, nah V-nya di sini udah ketahuan ya, jadi segini. Jadi FZ-nya itu tadi U-nya segini, V-nya segini, merupakan fungsi analitik yang sesuai dengan U. Gitu ya. Nah, kalau misalnya X-nya diganti Z, Y-nya diganti 0, ya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut terakhir kita ada integral kompleks. Nah, di sini pertama ada integral kompleks dengan peubah real. Nah, kita perhatikan fungsi ft itu ut plus i pt, di mana t-nya ini merupakan elemen yang di interval a b tertutup ya, interval tertutup dengan u dan v itu fungsi bernilai real dan kontinus potong-potong pada a b. Jadi a b ini terdiri dari beberapa subinterval dengan u dan v kontinu dan punya limit berhingga. Jadi contohnya 0 sampai 2 itu kan ada dua subinterval ya, berarti 01 dan 12. Nah, jadi U dan V ini kontinu dan punya limit berhingga pada ujung-ujung subinterval tersebut. Berarti tadi kalau 01 dan 12 berarti dia punya limit berhingga ya, limit di 1 ya, ujung-ujung subintervalnya. Jadi U dan V ini kontinu pada interval AB kecuali di berhingga banyak titik di mana terjadi loncatan berhingga. Tadi ada 01 dan 12. Nah, menurut teorema integral, maka integral UT dt dari A ke B dan integral VT dt dari A ke B itu ada, maka ada ya. Nah, sehingga dapat kita definisikan sebagai berikut nih. FT integral FT dt dari A ke B itu bisa kita jabarkan untuk realnya integral UT dt dan imajinernya integral VT dt. Nah, contoh ya, di sini kita punya soal di mana E pangkat IT dt itu diintegralkan dari 0 ke pi per 4. Nah, memang kita tahu E pangkat IT itu cos T plus I sin T dt. Nah, sehingga di sini bisa kita pisah ya sesuai sifat integral ya. Sama kayak di bilangan real sifatnya sama. Jadi integral cos T dt itu kan sin T. Kemudian di sini I-nya bisa kita kedepanin ya, karena ini konstanta. Sin T itu kan integralnya jadi min cos ya. Sehingga di sini dari 0 ke pi per 4 bisa kita hitung ya, karena dia tertutup. Jadi langsung kita kurangi aja. Jadi sin 0 itu 0 ya, pi per 4 itu sinnya setengah akar 2, ditambah cos pi per 4 itu min setengah akar 2, cos 0 itu 1. Jadi ini negatif-negatif tambah. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada sifat integral kompleks dengan peubah real, ya, sifat-sifatnya ada 3. Nah, bilangan real dari integral FTDT dari A ke B itu sama dengan integral bilangan real dari FTDT dari A ke B, ya, itu sama. Karena dia terhitung sebagai konstanta, bisa jadi. Nanti kita buktikan. Kemudian, untuk integral dari K FTDT dari A ke B itu sama dengan K integral FTDT dari A ke B untuk K konstanta kompleks. Ya. Tadi yang pertama real, yang kedua kompleks. Kemudian yang ketiga, modulus dari integral FTDT dari A ke B itu akan kurang dari sama dengan integral dari modulus FT dt dari A ke B. Jadi buktinya seperti ini. Yang pertama ya, FT itu UT plus IVT, T-nya elemen interval AB, maka real dari FT-nya yaitu UT kan, dan integral FT dt-nya jadi UT dt plus integral VT dt. Nah, sehingga si real dari integral FT dt ini merupakan real UT dt, sama aja ya. Jadi karena ini kan real FT-nya UT, berarti real FT dt. Jadi ini sama, ujung kiri dan ujung kanan. Sama-sama integral UT dt. Kita lanjut. Kalau misalkan K-nya konstanta kompleks, maka K itu kan bisa jadi K1 ditambah I K2 kan, dan dia kompleks. Nah, sehingga untuk setiap T elemen interval AB berlaku KFT ya. Ini K1 plus IK2 dikali FT-nya. Tadi ini kita proses aja perkalian seperti biasa, ini diproses seperti ini. Nah, menurut teorema integral diperoleh untuk integral nih, integral dari ini nih, KFT dt dari A ke B itu hasilnya jadi ini ya, tadi bilangan U-nya ini, X-nya ini, Y-nya di ini ya, imajinernya. Itu kita pisah, bisa. Nah, kemudian di sini K UT dt sama IT dt untuk yang realnya, dan untuk imajinernya K1 IT dt plus integral K2 UT dt. Nah, selanjutnya kita proses ya, kita hitung terus, ini bisa di pause aja. Sehingga nanti hasil akhirnya yaitu K-nya kita keluarin, ini merupakan modulus integral UT dt plus I integral VT dt
di mana hasilnya sama dengan K integral dari F dt dari A ke B. Kayak gitu. Kemudian untuk sifat yang ketiga, buktinya ya, kalau misalkan integral F dt bernilai kompleks, maka kita namakan si F dt ini bisa jadi ke bentuk R dikali E pangkat I parti, dengan R modulus integral F dt, dan partinya itu adalah argumen dari integral F dt, sehingga diperoleh modulus F dt ini, integral F dt ini, yaitu modulus R dikali E I parti, ya, dimana kalau kita pisahkan modulusnya, kalau E I parti ini kan cos cos parti plus i sin parti ya. Kalau kita modulusin itu nanti jadi cos kuadrat plus sin kuadrat ya. Jadi plus min sin kuadrat, jadi sin kuadrat juga hasilnya. Jadi cos kuadrat plus sin kuadrat satu. Jadi R ya R, tapi benar jadi nilai positif, jadi R ya. Modulusnya R. Kemudian R ini kan tadi sama dengan jadi depan belakangnya kita kali ya. Di sini pangkatnya positif, di sini pangkatnya negatif. Itu kan sama aja hasilnya satu nanti ya. Jadi pangkat nol. Nah, berarti ini sama aja kayak tadi si E pangkat min I parti. Tadi bentuk ini nih sama aja bentuk yang di atas kan. Kita substitusi bentuknya. Sehingga ini bisa masuk ke dalam fungsi juga, fungsi integral ya. Sehingga jadi hasilnya ke si E pangkat I parti ini itu bakal menghasilkan nanti bilangan real ya. Bilangan real integral E pangkat min I parti F dt dari A ke B itu bisa kita lanjutin ke sini nih. Ya, bilangan real bisa masuk ke dalam. Nah, itu bakal nanti integral real dari fungsi ini akan kurang dari sama dengan integral dari mutlaknya, ya kan? Karena mutlaknya kan pasti positif. Ini kan nggak tahu. Jadi kurang dari sama dengan ini. Dan itu juga akan kurang dari sama dengan fungsinya. Karena ini kan real doang. Kalau ada imajiner kan berarti dia bisa lebih dari ya. Atau sama dengan tadi, kalau nggak ada. Nah, di mana ini sama dengan, ini kalau modulus kita pisahin ya. Nah, modulus dari ini tadi ya, nih di sini ya. Itu bakal sama juga hasilnya bakal satu. Sehingga integralnya jadi sama aja integral modulus ft dt dari a ke b. Nah, ini kita tandain dua. Nah, ini kan satu, ini dua, dari satu dan dua, maka dari itu kita bisa peroleh modulus dari integral ft dt akan kurang dari sama dengan integral modulus ft dt. Setelah itu kira-kira penjelasan singkat mengenai materi dari UTS menuju UAS. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.